menyadari bahwa ad-din itu adalah sikap, bukan agama, kelompok agama gitu. Oke. Jadi disebut dinul Islam, din itu adalah sikap kepada Tuhan. Yang Islam, yang pasrah dan berserah gitu. Makanya ada kata-kata Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu bukan raja agama gitu. Tapi Malik itu artinya raja, Yaum itu artinya saat-saat, din itu ketika kamu tunduk dan patuh kepada Tuhan gitu. Jadi din itu adalah sikap tunduk dan patuh kepada Tuhan, tapi dasarnya bukan ditakut-takutin, diiming-imingin, dikasih sesuatu, dasarnya adalah kepasrahan kepada Tuhan. Oke. Gitu. Jadi dinul Islam adalah sikap tunduk dan patuh kepada Tuhan, dasarnya adalah sikap yang pasrah dan berserah. Karena semua ini harus didasari oleh kesadaran. Kesadaran artinya tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming tertentu. Semua dasarnya adalah sadar untuk pasrah dan berserah. Nah, ini adalah sikap yang paling utama gitu, yang paling dasar, yang paling tinggi. Ketika kita tunduk dan patuh kepada Tuhan, dasarnya pasrah dan berserah gitu. Bukan diiming-imingin surga, pahala, dan sebagainya gitu. Makanya di surat 319, 385 itu dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterjemahkan sebagai agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Padahal itu sikap gitu. Sikap yang diridhoi Allah itu sikap yang Islam. Lah, emang Nabi Isa tuh Islam apa enggak? Nabi Ibrahim itu Islam apa enggak? Iya, Bahkan iya. di surat 16, 120, 123 ikuti Ibrahim gitu. Ikuti agama Ibrahim. Artinya sebenarnya setiap nabi itu diajarin untuk Islam gitu. Jadi diajarin untuk Islam, untuk bersikap tunduk kepada Tuhan atas dasar kesadaran dan sikap yang pasrah dan berserah. Bahkan di 3 ayat 52 dikatakan pengikut-pengikut Yesus itu adalah Muslim yang sejati gitu. Jadi meskipun syariatnya berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya yang disebut apakah Islam itu agama akhir zaman, saya lebih menyadari bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sikap yang paripurna gitu. Sikap yang paripurna. Dan ini bisa terjadi pada agama apapun gitu. Jadi yang menentukan kita Islam apa tidak bukan kelurahan lewat KTP. Iya. Tapi yang menentukan kita Islam apa enggak adalah sikap kita kepada Tuhan yang tunduk kepada Tuhan dengan dasar pasrah dan berserah apapun syariatnya gitu. Karena setiap nabi yang syariatnya berbeda-beda itu semuanya Islam gitu. Berarti Islam itu tidak berdasarkan syariat yang hanya dibawa oleh nabi-nabi tertentu. Islam adalah dalamnya gitu. Maka di 49 ayat 14 ketika dibilang, kamu apakah saya sudah beriman, udah tunduk belum? Kamu masih tunduk aja belum? Karena Islam itu adanya di dalam gitu, bukan di luar atau di penampilan gitu, di baju gitu, di bahasa gitu, di syariat bahkan, di cara menyembah Tuhan bahkan. Tapi itu semua adalah sikap yang ada di dalam. Syariatnya bisa berbeda-beda gitu. Karena di Quran juga memperbolehkan kita berbeda-beda syariat gitu. Nah, sekarang pertanyaan tentang kenapa Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa Arab sehingga terjadi mistranslasi dan sebagainya itu ya. Kan Nabi Muhammad memang hidupnya dilahirkan di Arab, sehingga bahasanya harus bahasa kaumnya kan. Di 14 ayat 4 itu dikatakan dengan bahasa kaum gitu. Bahasa kaum tuh bisa diterjemahkan sebagai macam-macam. YouTube ini juga bahasa kaum hari ini gitu kan. Jadi Nabi Muhammad nggak mungkin turun di Arab bahasanya bahasa Inggris kan, nggak mungkin. Bahasa yang tidak dimengerti oleh orang di situ kan. Jadi dia berbicara bahasa Arab. Tetapi Arab sendiri ini menariknya adalah arti dari Arab. Kayak di surat 12 ayat 22 tuh ya dikatakan bahwa 40
1 ayat 3 gitu ya, dikatakan, aku menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengetahuinya gitu. Nah, aku menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengetahuinya. Itu agak masuk akal karena saya bukan orang Arab. Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya saya tahu lah, saya kan bukan orang Arab gitu. Terus gimana? Lalu di 44 ayat 58 itu, dengan bilisanika, dengan lisanmu masing-masing gitu. Jadi aku orang Indonesia, bahasaku bahasa Indonesia, lisanku lisan seperti ini. Bagaimana aku bisa mengerti Al-Quran dalam bahasa Arab gitu. Kayak misalnya orang Jepang tuh kalau ngomong Bismillahirrahmanirrahim kan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dia sampai kapanpun tajwidnya nggak akan pernah bener gitu. Apa seluruh orang Jepang masuk neraka gitu. Nah, itu tuh. Atau orang Cina gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibilang tajwidnya nggak benar masuk neraka tuh seluruh Jepang dan Cina masuk neraka itu. Padahal di 4458 dibilang sesuai dengan lisanmu masing-masing. Di 1997 sesuai dengan bahasamu masing-masing. Agar kamu memahaminya. Aku sudah mudahkan Quran ini dengan bahasamu, dengan lisanmu, agar kamu memahaminya. Jadi boleh nggak kita memahami Quran dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Quran terjemahan? Ya boleh. Ada kok ayatnya. 1997, 4458 gitu. Lalu kenapa disebut secara hakikatnya ya? Kenapa Quran disebut bahasa Arab agar kamu memahaminya? Karena yang disebut Arab di situ bukan bahasa Arab tulisan Arab, tetapi bahasa Arabian itu adalah bahasa yang harus di-i'rab gitu. Arabian itu artinya bahasa yang harus di-i'rab. Di-i'rab itu artinya diurai gitu. Jadi Quran itu kuturunkan dengan bahasa yang harus diuraikan supaya kamu paham gitu. Bukan bahasa tulisan Arab itu. Nah, untuk bisa menguraikan Al-Quran, kita itu harus dialirkan oleh Tuhan gitu. Nggak bisa kita mengurai sendiri. Makanya ada waktu Nabi Muhammad suruh baca, dia bilang dia nggak bisa baca. Ada kecerdasan namanya Jibril. Jibril itu artinya, malaikat Jibril itu artinya Jabarul. Jabar itu menjabarkan, menguraikan. Sehingga yang tadinya bahasanya itu ajam, surat 16, 102, 103, menjadi bahasa Arab yang jelas gitu. Nah, bahasa Tuhan tuh bahasa tanda gitu. Yang nggak ada suara, nggak ada kata-katanya, bahasanya ajam gitu. Begitu kemudian diturunkan ke kita, diturunkan tuh artinya supaya kita ngerti. Jadi Quran itu diturunkan tuh bukan berarti turun jatuh kayak handphone jatuh gini, bukan. Dari sesuatu yang energi yang besar dan tinggi kita nggak ngerti, itu turun, diurai gitu. Dengan di-i'rab supaya kita paham. Jadi memahami Quran bukan berarti harus belajar bahasa Arab, tetapi harus terhubung kepada Tuhan untuk dapat dialiri oleh energi kecerdasan kesadaran sehingga kita pandai membacanya di surat 75 ayat 16 sampai 19. Dan caranya harus di-i'rab atau diurai. Yang mengurai bukan saya, tapi nah ini aliran ini. Iya. Yang namanya Jabarul. Iya. Atau menjabarkan atau Jibril itu. Mas Sony ini ditanya apa aja bisa jawab deh. Jadi banyak orang bisa bahasa Arab nggak bisa paham Quran. Dan sebaliknya, orang nggak perlu bisa bahasa Arab untuk dapat memahami, mengerti Quran, karena Quran itu diturunkan dalam bahasa Arabian, yaitu bahasa yang harus di-i'rab, yaitu diurai. Lalu Mas Sony, kita tahu bahwa setiap nabi itu kan diturunkan dengan bahasa kaumnya. Kemudian ada yang ngambil sebuah konklusi, ya jangan-jangan sosok Muhammad itu, Nabi Muhammad itu memang ya dikhususkan untuk orang Arab saja. Buktinya dari sabda-sabdanya atau kemudian wahyu yang diterimanya itu kan ya ceritanya Arab sentris gitu kan. Nah, jangan-jangan memang orang Jawa, orang Sunda ya punya nabi-nabinya sendiri gitu kan. Terus kemudian digeneralisir juga nih.
Toh sekarang kita jadi tahu bahwa ternyata Tuhan tuh nggak jauh. Dia ada di mana-mana, termasuk di dalam diri kita gitu. Terus kita didoktrin dari kecil rumahnya Tuhan katanya hanya di Mekah, hanya di Ka'bah. Yang itu kemudian kita diwajibkan bagi yang mampu untuk ke sana gitu kan. Berarti kalau kita nggak melakukan itu berdosa juga dong. Semua orang, semua di lintas negara berdosa semuanya dong. Nggak ada yang benar kecuali orang dengan melakukan syariat-syariat itu. Nah, ini kan penting untuk kemudian diedukasi secara komprehensif supaya kita kemudian menjadi lebih aware gitu. Nah, bagaimana respon Mas Sony terkait dengan hal ini gitu? Iya. Ntar Mas, aku lihat dulu ini Al-Quran ya. Jadi Allah itu akan mengutus utusannya di tempat yang tepat, situasi yang tepat, dalam kondisi yang tepat gitu. Pada saat dimana suatu tempat itu butuh utusan Tuhan, seperti misalnya Arab pada waktu itu zaman jahiliyah, maka utusan Tuhan itu akan menampil di tempat itu gitu. Tetapi ketika suatu tempat, lokasi itu mungkin kondisinya sudah baik-baik saja dan nggak ada urgensi untuk ada utusan menampil, maka Tuhan nggak akan menampilkan di situ gitu. Jadi saya termasuk yang ini ya, punya kesadaran bahwa nggak semua nabi turunnya di Arab gitu. Bisa di mana aja, bisa di mana-mana aja. Tapi memang karena Quran itu turun di Arab dan tapi kalau saya ceritain hakikat terlalu dalam nanti pasti bingung gitu ya. Pas offline Bisa aja. menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya, hidup-hidup yang sebelumnya gitu ya. Jadi akhirnya Quran itu membahas tentang utusan-utusan dari keturunan Ibrahim dan itu semua di Arab. Padahal enggak, utusan Tuhan tuh bisa di mana saja. Dan nabi nggak cuma 25 kan. Nabi kan banyak gitu. Ada yang disebutkan, ada yang enggak kalau di Quran dibilang gitu kan. Jadi sebenarnya banyak gitu. Dan kita tuh sebenarnya kalau kita ada di frekuensi yang tepat, kita tuh akan ketemu oleh utusan-utusan itu gitu. Apalagi sekarang gitu kan, punya sosial media segala macam tuh, kita bisa melihat ini utusan Tuhan yang diutus Tuhan atau misalnya masih ada di kesadaran aku 4, aku 3 gitu ya. Intinya carilah orang yang bisa mengantarkan aku untuk ketemu Tuhan kita secara langsung gitu. Dan bisa menjelaskan tentang Tuhan secara langsung sehingga aku bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan secara langsung gitu. Tidak tergantung kepada orang itu lagi gitu. Jadi yang seperti di Al-Baqarah 257 yang ingin menyempurnakan cahaya Tuhan gitu. Bukan menghalang-halangi cahaya Tuhan itu dengan dirinya gitu. Kira-kira gitu. Nah ini akan bertemu kok utusan-utusan seperti itu gitu. Nah, kalau melihat dari apakah kita, qalbu mukmin baitullah kan tadi ya, tentang misalnya bait Allah gitu ya, bait Allah, baitullah ya. Itu di surat 3 ayat 96 tuh, kalau di 97 tuh kalau dibaca secara jelas, itu kata-katanya gini, rumah yang pertama kali mula-mula dibangun untuk manusia adalah ada di Baitullah yang ada di Bakkah gitu. Di Bakkah itu artinya bukan di Mekah, dibakatin tuh artinya diberkati gitu. Tetapi katanya kota Mekah namanya dulu Bakkah gitu. Bakkah jadi Mekah gitu. Artinya tuh diberkati. Jadi rumah itu dibangun di Bakkah tuh artinya diberkahi. Menjadi petunjuk bagi semua manusia gitu. Nah itu sebenarnya petunjuk bagi semua manusia kan, kalau semua manusia kan dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah Ka'bah kan baru ada dari tahun berapa gitu kan. Nah jadi sebenarnya yang disebut itu sebenarnya hakikat. Hakikat artinya petunjuk bagi semua manusia itu adanya di hati gitu. Padanya ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim tuh bukan
bukan suatu ada di Ka'bah ada makom Ibrahim, tapi makom Ibrahim itu hakikatnya makom tuh di tempat tertinggi. Ib itu sumber, abu, aba, ibu, ib, rahim tuh kasih sayang gitu. Jadi sumber tertinggi kasih sayang Tuhan gitu. Adanya di dalam hati gitu. Nah, lakukanlah perjalanan ke dalam bait ini, ke dalam hatimu gitu. Hijul baiti manistato'a ilahi sabila. Lakukanlah perjalanan ini sesuai kesanggupanmu masing-masing. Jadi berhaji itu, kalau dilihat dari Quran surat 3 ayat 96-97, itu ke dalam, Mas. Perjalanan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita gitu, ke dalam bait kita gitu. Bukan keluar gitu. Nah, simbolnya oleh Nabi Ibrahim dibuatlah simbol gitu, yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu adalah simbol dari hati kita gitu. Karena zaman dulu kan, zaman Nabi Ibrahim kan nggak ada kitab tertulis. Dia harus buat prasasti kayak zaman sekarang, nenek moyang kita dulu kan bangun apa-apa menyampaikan pesan lewat prasasti. Iya, gitu. betul. Ya, jadi nilai-nilai prasasti. kearifan lokal itu Betul. Lewat sesuatu gitu. Iya. Disuruh gali. Iya, prasasti itu dibuat oleh Nabi Ibrahim dan bersama Nabi Ismail ya gitu ya. Dan di Quran dengan dasar tuh qawaida. Qawaida tuh artinya ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun dasar-dasar Baitullah. Qawaida minal baiti. Qawaid itu aqaid. Aqaid itu akidah gitu. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tuh membangun dasar-dasar Bait Allah tuh bukan bikin bangunan batu kayak tukang batu gitu loh. Tapi itu adalah akidah, qawaida minal baiti, dasar-dasar akidah tauhid gitu. Tauhid dari hati kita gitu, dari si Ka'bah ini. Dan Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim sebagai simbol. Di situ tertutup kan, kayak kotak tertutup. Kan hati kita kan sebelum dibuka kan tertutup. Oh iya Mas. Ketutup gitu, makanya ajarannya Al-Fatihah kan. Al-Fatihah kan membuka hati. Lalu ditutupin kiswah hitam. Lalu sama Nabi Muhammad ditaruhin Hajar Aswad. Hajar Aswad kan batu hitam di hati kan. Kotoran-kotoran, jadi hati kamu banyak kotorannya gitu. Lalu kemudian ada Hijr Ismail. Ismail itu adalah hakikatnya kemelekatan kepada apa-apa yang kita sayangi, cintai. Makanya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail kan. Di hati kita tuh banyak kemelekatan gitu. Pada apa-apa yang kita cintai dan sayangi. Kasih sayang Tuhan yang tinggi, yang ada di luar dari Ka'bah. Harusnya kasih sayang Allah makom Ibrahim ini di dalam Ka'bah. Jadi gimana caranya supaya hati kita, bait Allah di dalam hati ini bisa disentuh oleh kasih sayang Tuhan atau makomun Ibrahim? Ya hatinya harus dibuka. Begitu Ka'bah itu dibuka kayak kado dibuka gitu, makom Ibrahimnya ada di dalam gitu. Cara ngebuka gimana? Dibersihin. Dibersihin itu simbol dari tawaf. Tawaf itu artinya membersihkan hati gitu. Iya, oke. Jadi bersihin hati counterclockwise, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf itu hakikat membersihkan hati. Jadi ini semua simbol gitu. Haji itu yang wajib, yang simbol apa yang hakikatnya gitu. Banyak orang naik haji, ngerjain simbolnya, nggak tahu hakikatnya gitu. Nah, oke. Dan kalau sekarang anak muda disuruh naik haji, itu udah nggak masuk akal, Mas. Dia harus nunggu berapa puluh tahun gitu. Iya. Dengan biaya yang nggak murah kan, mahal kan. Padahal yang Tuhan mau adalah setiap orang membersihkan hatinya, membuka hatinya, sehingga bisa disentuh oleh kasih sayang Allah, makomun Ibrahim, dan setiap hari melakukan tawaf gitu. Jadi esensi dari haji sebenarnya adalah perjalanan ke dalam, bagaimana setiap orang bisa membersihkan setiap kemelekatan yang ada di dalam dirinya, Mas. Betul, dan meniti perjalanan ke dalam, bukan keluar. Berarti itu juga bisa dilakukan oleh mereka yang non-muslim dong, Mas? Oh iya. Oh iya. Loh, kan di surat 3:96 menjadi petunjuk bagi semua manusia loh. Nggak ada petunjuk bagi beragama Islam. Semua manusia. Jadi ajaran Quran itu untuk seluruh manusia, bukan cuma orang bersyariat Islam gitu.
gitu. Dan itu semua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu simbol. Makanya zaman dulu tuh Mas, kalau orang bikin prasasti, membuktikan bahwa itu dia yang bikin, dia tuh ada materainya gitu. Materai. Dicap materai kalau zaman sekarang. Iya. Materainya tuh cap kaki atau cap tangan, Mas. Coba kita lihat prasasti di Kutai, di Jawa Barat, di mana-mana tuh ya zaman dulu ya. Orang tuh kalau bikin prasasti, Mas, batu tuh orang zaman dulu kan ya, sakti gitu. Iya. Ditempelin tangan begitu. Nah, itu juga di Mekah kan ada capnya Nabi Ibrahim gitu. Berarti yang bikin benar-benar dia. Tujuannya untuk menyadarkan manusia bahwa ini semua nih simbol yang ada di dalam hatimu gitu. Makanya lakukanlah perjalanan haji ke dalam, bukan ke Mekah gitu. Menarik. Ya boleh dong menarik. kalau mau ke Mekah juga. Iya, Tapi harus boleh. tahu hakikatnya gitu.